salam sejahtera buat kita. Salve. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik BIT 3 tahun ajaran 2025-2026 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Yuspina Wuka, guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 3 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang keempat tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran saya dengan tema Yesus berbelas kasih. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Salve, salve, salve. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, puji Tuhan. Kita semua keadaan sehat dan walafiat. Itu semua karena siapa? Allah. Oke, karena Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar kita, Ibu Guru minta tolong salah satu siswa, siapa yang bisa berdoa? Oke, siapa namanya? Oke. Terima kasih di sana Hobi bisa maju ke depan, bimbing kita dalam doa penutupan sebelum kita memulai kegiatan kita. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Berdoa. Derco Aso hadir. Atinus hadir. Febri hadir. Manuel hadir. Daud hadir. Angelita hadir. Desiana hadir. Gary hadir. Agustina hadir. Epi hadir. Melonia hadir. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki dengan kegiatan kita hari ini. Kita akan belajar tentang Yesus berbelas kasih. Tapi sebelum kita melanjutkan materi ini, Bu Guru mau bertanya. Pertemuan kita minggu lalu kita belajar tentang apa? Aku memiliki kemampuan. Ya. Terima kasih kalian sudah ingat atau masih ingat. Pertemuan kita minggu lalu kita sudah belajar tentang aku memiliki kemampuan. Ya, dan sekarang kita akan belajar bagaimana Yesus berbelas kasih.
sikap Yesus menghadapi orang miskin dan orang yang kecil atau orang yang tersingkirkan? Silakan, siapa namanya? Iya. Merendahkan hati. Oke, merendahkan hati. Apalagi ada yang tahu? Ada yang tahu? Kasih sayang. Kasih sayang. Iya, memberikan kasih sayang. Ya, jadi menghadapi, bagaimana sikap Yesus menghadapi orang miskin atau orang yang kecil? Ketika Tuhan Yesus menghadapi orang-orang kecil, ia memiliki sifat, ya, sifat yang berbelas kasih, ya, memiliki sikap yang berbelas kasih terhadap orang-orang yang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Oke, maka kita pun sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristiani, kita mampu mewujud nyatakan juga bahwa kita harus memberi kasih terhadap sesama kita, terhadap teman kita yang saling membutuhkan pertolongan atau bantuan dari kita, ya. Nah, jadi sebelum itu Ibu Guru punya gambar yang ada di sini, silakan anak-anak mungkin bisa mengamati, ya, ya. Jadi di sini menggali pengetahuan, pemahaman dan pengalaman peserta didik tentang tindakan belas kasih, ya, belas kasih yang sudah kalian menjelaskan tadi, sifat-sifat Yesus memberikan belas kasihan kepada sesama, kepada orang-orang yang terkecil. Maka di sini ada Ibu Guru punya beberapa gambar, ya. Nah, di sini anak-anak silakan mengamati gambar tersebut. Gambarnya jelas, Pak? Jelas. Oke. Kalian melihat dan mungkin guru minta dua orang bisa berdiri dan menjelaskan dari gambar tersebut, ya, sesuai dengan itu. Oke. Ini gambar yang ketiga dan keempat. Sudah? Sudah? Masih belum? Oke. Gambar tentang apakah yang kalian melihat tadi? Gambar yang pertama apa? Seorang nenek yang sakit. Iya, seorang nenek yang sakit. Terus Perawat membantu pasien. oke, seorang nenek yang sakit dirawat di rumah sakit. Di sana ada petugas medis yang merawatnya. Kemudian gambar yang kedua. Perawat yang memberi pasien. Gambar yang kedua, nah gambar yang kedua. Itu gambar tentang apa tuh? Memberi. Iya, memberi, membagikan makanan toh, itu roti. Kemudian gambar yang ketiga dan keempat. Yesus membantu orang sakit. Memberikan Oke, ini gambar atau tindakan nyata, tindakan kasih yang diberikan kepada sesama. Maka gambar yang pertama adalah orang yang sakit, ya. Jadi kita perlu menolong sesama kita yang sakit itu. Bila perlu kita mengantarkan ke rumah sakit atau kita mengunjungi orang yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Gambar yang kedua, kita juga harus memberikan bekal atau makanan membagikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lapar, ya, orang yang membutuhkan pertolongan daripada kita, ya. Kemudian gambar yang ketiga adalah orang Samaria yang menolong seorang penyamun yang dipukul habis-habisan di tengah jalan. Lalu orang Samaria
Maria itu menolongnya dan merawat, membalut luka-lukanya. Maka di sini kemudian yang keempat adalah memberikan sedekah atau uang. Maka tindakan ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa kita juga bisa sama seperti sifat Yesus itu yang berbelas kasih. Tuhan Yesus itu selalu melihat orang-orang terkecil itu hatinya bergerak untuk mau menolong mereka, untuk mengasihi mereka tanpa melihat status ataupun latar belakang kehidupan mereka. Sama juga dengan kita diajarkan seperti itu, ya. Kita diajarkan bahwa kita jangan memandang teman kita, entah kau dari suku sana, kau dari suku di sana, ya. Tidak perlu memandang seperti itu. Kita melihat teman yang membutuhkan pertolongan, kita harus memberi. Ketika teman kita yang lapar, kita harus memberikan dia apa? Memberikan dia makanan. Ketika teman kita haus, memberikan dia minuman. Ya, kalau teman kita yang tidak punya pakaian, kita kalau punya pakaian yang layak pakai harus memberikan kepada mereka. Ya, memberikan teman kepada orang yang membutuhkan. Ya, kita melihat begitu banyak di kota-kota. Mungkin di jalan diri itu banyak ya, anak-anak yang di bawah umur yang sering mengamen, atau kita parkir mobil di depan toko atau motor itu mereka jaga tuh, mereka tutup dengan apa namanya? Mereka meminta sesuatu. Sebenarnya anak-anak itu kurang mendapatkan kasih sayang. Ya. Mereka sebenarnya sama juga dengan kita, mungkin bisa duduk seperti kalian, tapi mungkin keluarganya kurang mampu atau tidak memperhatikan mereka. Orang-orang seperti yang itu yang harus kita melihat, ya. Tadi Ibu Guru bilang, karena ada perasaan kasih di dalam dirimu, maka ada belas kasihan itu kepada orang lain. Kalau tidak ada perasaan kasih di dalam kamu punya hati, maka tidak ada perasaan kasih itu, maka tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, jadi Tuhan Yesus pada waktu itu dia hidup bersama-sama dengan orang miskin, hidup bersama-sama dengan orang yang terkecil, ya, orang yang dipinggirkan, terasingkan. Pada zaman dahulu, ya, orang-orang Yahudi mereka memandang perempuan dengan anak-anak atau orang-orang miskin itu orang-orang yang paling terbelakang dan mereka tidak pernah menganggap mereka. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah itu dan dia mengangkat harkat martabat mereka, ya. Dia menerima mereka, dia hidup bersama-sama dengan mereka, lalu dia hidup dengan mereka, mendapatkan perasaan berbelah rasa, ya, membagi rasa perasaan yang mereka terima itu dia juga mau ikut merasakannya. Maka pada waktu itu Tuhan Yesus hadir itu dia lebih kepada orang-orang yang kecil, orang-orang miskin, memberikan kasih, berbelas kasih itu kepada orang-orang yang terkecil, tidak kepada orang-orang besar pejabat seperti bupati, toh? Tidak karena orang-orang itu orang-orang penguasa, tidak, tetapi dia lebih kepada orang-orang kecil, karena ia orang miskin, karena mereka tidak menganggap, ya. Pada waktu itu juga orang meninggal, ya, orang yang sakit pun orang-orang yang tidak menganggap bahwa itu sebuah kutukan, sebuah perbuatan dosa, tindakan mereka mengakibatkan mereka itu sakit dan meninggal. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka itu memberikan belas kasihan, dia memeluk mereka, lalu memberikan makanan. Bahkan ada 5.000 orang yang Yesus memberikan makanan, tak? Iya, itu mujizat. Yesus tidak hanya berbicara saja, tetapi dia menjalankan semua itu dengan penuh kasih, dengan disertai dengan tindakan. Ya, dia tidak hanya berbicara saja, tetapi dia disertai oleh tindakan. Yaitu dia memberi makan 5.000 orang. Dia juga menyembuhkan orang yang sakit. Dia juga membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itu sudah perbuatan kasih, tindakan kasih, tindakan yang nyata, supaya kita sebagai orang Kristen juga patut meneladani tindakan atau sifat Yesus. Bisa? Oke, baik. Jadi ini perbuatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan di dalam kitab suci juga mengajarkan kita yang sama.
Oke, mungkin kita bisa waktu balik mungkin lain ke bawah, kah? Baku berhadapan langsung ke ibu. Berikut adalah menggali bahasan kitab suci berkaitan dengan teladan Yesus Kristus dalam berbelas kasih yang sudah kita pelajari bersama, ya. Jadi peserta didik, kalian masuk di dalam kelompok, dua kelompok sudah. Oke. Nah, di sini ada dua bacaan yang harus kalian merenungkan atau melihat bersama, yaitu kelompok 1 di dalam kitab suci Lukas pasal 6. Minta maaf, yang kelompok 1 kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kemudian yang kelompok 2 Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-37. Ada di layar depan, silakan melihat. Oke. Anak-anak boleh melihat, boleh membaca dan merenungkan di situ. Waktunya itu 5 menit. Waktu, ibu guru kasih waktu kepada kalian untuk membaca itu 5 menit. Kelompok 2 itu Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 37. Memang di situ tulisannya seperti itu, tetapi ibu guru rombak. Dan kelompok 1 Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Oke, mungkin kelompok 1 boleh amat, boleh berdiri, boleh membacakan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat di gerbang kota, ada orang mati di Unsur. keluar. Anak laki-laki, anak perempuan sudah rendah, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usulan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para penyusul berhenti, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menerangkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka mulai memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melewati umatnya." Maka terbiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lukas pasal 6
di atas, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan jubah ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadaku, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap jasamu, orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, baik anak-anak, setelah kalian membaca ayat kitab suci ini, masing-masing boleh merenungkan atau sharing diskusi di dalam kelompoknya. Kemudian nanti akan dipresentasikan waktunya 5 menit. Silakan dari sekarang. Waktu kita sudah habis. Kelompok 1 boleh berdiri mempresentasikan hasilnya. Hasil atas kesimpulan yang diberikan kepada kami, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1.
memberi kasih tanpa syarat, kasih suku dan kasih musuh, dan mengasihi sesama kita dan memberi dengan murah hati tanpa mendapatkan imbal balik. Menjadi musuh, menjadi teman atau sahabat dalam hidup kita. Yesus mengajarkan kita untuk memberikan cinta kepada sesama tanpa menghakimi sesama kita. Yesus memberikan kasih tanpa batas terhadap musuh. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Berikan kasih wow kepada kelompok 1. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah mendiskusikan atau mempresentasikan hasil. Oke, jadi bacaan yang sudah anak-anak sering atau diskusi bersama di sini tentang bagaimana Yesus melihat seorang ibu janda yang anaknya telah meninggal, ya. Kelompok 1. Bacaan yang tadi kamu baca, seorang janda yang punya anak yang telah meninggal dunia, kan? Iya. Jadi Tuhan Yesus melihat seorang janda, dia hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada ibu janda ini. Maka Yesus memberikan tindakan kasih. Ia telah membangunkan kembali atau membangkitkan kembali anaknya yang sudah telah meninggal dunia. Ya, itu tindakan kasih. Ya. Kasih, berbelas kasih terhadap sesama. Dia memberikan itu, ya, dengan tindakannya. Dia telah membangkitkan putranya seorang janda. Kenapa? Seorang janda ini dia punya anak cuma 1 dan anaknya itu telah meninggal dan dia sudah putus harapan bahwa dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada yang bisa melihat dia. Ya, sehingga Yesus melihat dia punya hati perasaan itu, lalu muncullah perasaan berbelas kasih, lalu membangkitkan seorang anak yang sudah telah meninggal dunia. Ya, maka di situ juga di dalam bacaan yang sudah dibacakan oleh kelompok 2 bahwa kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi dan lain sebagainya. Di sini mau mengajak kepada kita semua bahwa kita mengasihi sesama itu dengan sepenuh hati. Jika kalau kita mengasihi teman kita, maka kita mengasihi Tuhan yang tersembunyi yang kita tidak pernah melihat. Tetapi kalau kita tidak bilang kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mencintai Tuhan Yesus, tetapi kalau kita tidak pernah mengasihi atau mencintai sesama kita yang ada di depan mata kita, maka Ibu Guru mengatakan bahwa itu kamu berbohong karena kau tidak pernah mencintai sesamamu. Tetapi bagaimana kau bisa mencintai Tuhan yang tidak pernah kau lihat? Toh? Iya. Jadi kita harus mencintai sesama sama seperti Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang yang tidak mampu atau yang tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah kehadiran kita bisa membantu mereka, menolong mereka. Maka di sini dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai beberapa orang yang tampak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini sangat membutuhkan bantuan atau uluran tangan dan berbelas kasihan dari kita. Ya. Kemudian dengan menerima kasih dari orang lain, mereka merasa mendapat perhatian atau dukungan dari kita kepada mereka. Kemudian yang kedua, situasi hidup masyarakat seperti kelompok orang-orang yang terpinggirkan, miskin, menderita dan tidak perhatikan
juga ada pada zaman Yesus pada waktu itu yang sudah kita menjelaskan tadi. Maka guru tadi mengatakan bahwa Yesus hadir itu untuk orang-orang yang terkecil, orang-orang yang tidak dianggap sama sekali. Maka pada zaman Yesus orang yang mengalami kemalangan, penderitaan seperti itu, sakit, cacat dan meninggal, ya itu Tuhan mampu mengasihi, membangkitkan mereka, ya, menyembuhkan mereka dan memberi makan, minum dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya lagi, kehilangan anak laki-laki satu-satunya itu membuat dia kehilangan harapan yang akan membantu dan menjamin hidupnya di masa tuanya, ya. Oke, maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia membangkitkan anak laki-laki itu yang sudah meninggal. Mereka ketakutan dan memuliakan Allah karena mereka percaya bahwa tindakan membangkitkan orang mati hanya dilakukan oleh Allah, tidak bisa oleh manusia. Boleh kalau kita punya iman itu kuat seperti biji sesar yang kecil. Itu perumpamaan ada. Sekalipun itu sesar itu kecil, tetapi kalau imannya kuat dan dia bertumbuhnya besar dan dia bisa mengatakan bahwa gunung sana kau bisa kasih pindah gitu. Oke, dengan seperti itu Yesus secara langsung bersolider, ya. Ada yang tahu apa itu solider? Iya, hidup bersolider, hidup bersama dan mengalami perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Dia juga turut merasakan bahwa dia juga turut menderita, hidup bersama. Maka tadi guru bilang bahwa kita melihat teman kita yang menderita, maka kita juga harus turut ikut menderita, kita harus membantu, menolong dan lain sebagainya. Itulah yang Yesus lakukan dan mengalami suka duka hidup mereka. Selain dengan hidup bersama mereka, Yesus menyatakan sikap berbelas kasih itu dengan melakukan mujizat-mujizat yang tadi guru menjelaskan. Oke. Yang berada adalah sebagaimana Yesus membantu sesama tanpa memperhatikan suku, ras, agama dan latar belakang sosial budaya. Maka kita pun sebagai bangsa Indonesia atau anak-anak Indonesia atau sebagai orang Kristen yang beragama, maka kita dipanggil untuk membantu siapapun yang membutuhkan belas kasihan kepada kita. Oke. Itu penyampaian dari materi yang sudah Ibu Guru paparkan tadi. Maka anak-anak mengerjakan soal dari yang Ibu Guru menjelaskan, ya. Waktu kamu 3 menit saja. 2 menit.
boleh juga langsung jadi belakang itu kalau tidak cukup di bawah. Lembaran di bawah masih kosong toh? Di bawah situ sini. Jangan lupa tulis kamu ini. Sudah. Anggota kelompoknya, tempatnya kamu ambil di mana? Oke. Kemudian yang ketiga, identitas orang yang dibantu. Jadi tugasnya orang yang kamu bantu itu identitasnya kamu
pekerjaannya apa, alamat dan kondisi sosial ekonomi, kondisi keluarga, bentuk amal kasih yang diberikan, sumber daya dan sumber dana untuk memberikan bantuan, dan hal lain yang dianggap penting untuk diinformasikan oleh kelompok. Kemudian kegiatan ini selama perjumpaan, hal-hal yang dibicarakan selama perjumpaan kalian itu kalian buat dalam, iya, tetapi bikin di dalam portofolio. Lalu minggu depan kamu kumpulkan kepada ibu guru. Bisa? Bisa, Bu Guru. Bisa. Oke. Jadi di akhir dari kegiatan kita ini kita merefleksikan, ya, yaitu anak-anak, ya. Jadi beberapa hal yang perlu diungkapkan adalah sebagai berikut. Oke. Jadi kalian boleh bisa kembali tulis seperti yang tadi. Oke, di akhir dari materi kita hari ini anak-anak diminta merefleksikan, yaitu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dari pembahasan topik kita hari ini, kita semakin memahami bahwa Yesus itu begitu baik kepada kita manusia. Maka Ia telah memberi teladan bagi kita dalam tindakan belas kasih-Nya. Ia memberi teladan pada kita untuk selalu mengasihi sesama. Untuk itu, anak-anak buatlah refleksi berikut ini di buku catatan kalian masing-masing. Ada 2 pertanyaan itu yang kalian buat refleksinya menjadi bahan refleksi. Yang pertama adalah bagaimana anak-anak meneladani sikap Yesus di dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua adalah apakah yang anak-anak tingkatkan dalam sikap belas kasih Yesus yang lakukan dalam
Baik, terima kasih teman-teman yang duduk dulu sebelum kita terus bulan 3. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman dari pagi dan belajar yang kami lalui jaga jalan yang baik. Oh, terima kasih. Tapi Tuhan, sebelum kami keluar, apa yang Bapak Ibu sampaikan, terus minta. Sebelum kami keluar, berkatilah Bapak Ibu Guru yang telah setiap hari mengajar kami dalam sekolah. Berkati juga Ibu semua Ibu Guru yang sudah kasih materi. Bapak, terima kasih. Berkati juga teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Di mana ada kekurangan, Tuhan, kita kasih. Kami akan melihat kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Putramu kita.